Konsepnya kita tetap menjaga alam, melestarikan alam tetap, cuman kita membudidayakanlah tempat ini gitu untuk wisatawan. Nah, kalau untuk alamnya tetap kita lestarikan, tidak menebang pohon sembarangan, gitu. Tetap kita tanam pohon lah Kak di setiap sisi gitu. Pembangunannya selaras dengan alam lah gitu, tidak mengganggu alam utamanya Kak. Dengan dikelolanya hutan Sikulikap ini, saya lihat masih banyak juga masyarakat yang sudah berminat nih untuk mengelola hutan. Namun pesan yang mau saya sampaikan adalah, itu tadi, jangan sampai merusak hutan. Ketika kita rusak hutan, berarti kita tidak mau mengelola wisata nih. Kita mau yang lain-lain lah, tanda kutip kan gitu. Tapi kalau kita memang mau mengelola wisata hutan ini, yaitu jangan rusak kelestariannya. Tanah Karo sejak lama telah menjadi primadona wisata alam di Sumatera Utara. Terletak di ketinggian 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, membuat wilayah ini memiliki iklim yang sejuk. Banyak pelaku wisata mengembangkan wisata alam di tanah ini. Dengan mengelola hutan, sumber air panas, bahkan memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk menjadi wisata kebun bunga dan buah. Salah satu pilihan wisata alam yang sedang digemari adalah wisata puncak Tangke Tabu. Berada di jalan alternatif Jarang Uda Sempajaya, wisata ini menawarkan pemandangan kota Brastagi dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Uniknya pembangunan di wisata Tangke Tabu ini dilakukan selaras dengan alam. Tidak ada pohon yang ditebang sembarangan, serta tetap menjaga keasriannya. Perkenalkan, nama saya Awis Tepu. Saya sebagai anak pengelola di Puncak Tangke Tabu. Awal berdiri tempat ini 2016. Jadi itu kita merintis sampai saat inilah gitu Kak. Jadi dulu orang tua saya itu kepikiran buka tempat ini untuk membuat daya tarik wisatawan yang ada di Tanah Karo lah untuk datang ke sini gitu. Makanya terbentuklah wisata alam ini gitu. Dulu awalnya di tempat sekitaran sini belum ada tempat wisata alam. Awalnya kita pertama kali buka punya kita wisata alam Puncak Tangke Tabu. Kenapa dinamakan Tangke Tabu? Mungkin dulu di sini banyak buah tabu. Buah tabu itu kayak labu air ya Kak. Dulu banyak di sini ditanam orang tua dulu lah gitu. Kayaknya dinamakan ini Tangke Tabu. Sekarang buahnya nggak ada lagi Kak. Ya mungkin perjuangannya ya cukup luar biasa lah Kak. Karena kita dulu sempat tutup juga karena COVID ya kan. Berapa tahun COVID. Ya sepi tamu, pemerintah melarang untuk wisata datang ke tempat ini. Konsepnya kita tetap menjaga alam, melestarikan alam tetap. Cuman kita membudidayakanlah tempat ini gitu untuk wisatawan. Nah, kalau untuk alamnya tetap kita lestarikan. Tidak menebang pohon sembarangan, gitu. Tetap kita tanam pohon lah Kak di setiap sisi gitu. Pembangunannya selaras dengan alam lah. Tidak mengganggu alam utamanya Kak. Wisata ini dikelola di atas tanah seluas 8 hektar. Dulunya lokasi ini merupakan hutan. Wisata Tangke Tabu mengelola hutan ini menjadi tempat wisata yang asri dan ramah lingkungan. Meski sulit mengenalkan wisata baru ini kepada wisatawan,
Namun wisata Tangke Tabu kini dapat menarik lebih dari 1.000 kunjungan pada akhir pekan. Dengan konsep yang ditawarkan dan edukasi pelestarian lingkungan yang diberikan, wisata ini menjadi salah satu yang digemari oleh wisatawan. Untuk luas dari tempat ini totalnya 18 hektar, yang dikelola penuh itu 8 hektar. Di dalam 8 hektar itu ada area camping, ada outbound-nya juga untuk anak-anak sekolah biasanya, untuk umum juga bisa. Ada apa lagi ya? Jembatan titi dari pohon ke pohon, utamanya untuk pengunjung lah, untuk menikmati alam. Ya, untuk wisatawan, pengunjung semuanya kita awalnya mengundang selebgram, ya kan, untuk promosi. Ya, tidak langsung booming dia, Kak. Biasanya kita ngundang-ngundang selebgram untuk hadir di tempat ini, promosi. Ya, itulah awalnya. Makanya tempat ini semakin ramai lah. Kalau kita dari Senin sampai Jumat itu ya normal-normal tamu lah gitu. Kalau Sabtu ke Minggu dia mencapai 1.000 lah, 1.000 lebih, 1.000 orang lebih kalau hari Minggu. Utamanya dari Medan, dari Brastagi lah, macam lah, Kak. Fasilitas kita dia dari uang masuk 5.000, parkir udah gratis, di dalam pondok sudah gratis. Paling mereka hanya sewa tikar gitu. Kalau camp kita biasa menjual 150 per malamnya. Dia sudah gratis masuk dan parkir. Kalau untuk outbound kita Flying Fox itu harganya 30.000 dan jembatan 15.000 dia per orang. Biasanya kita untuk madu ternak sendiri itu kita langsung kemas, Kak. Tidak menyarankan untuk pengunjung langsung ke titik sarangnya gitulah, tidak menyarankan karena kan berbahaya. Biasa kita langsung kemas di kemasan botol yang 150 ml dia. Itu kita jualnya 120 per botol. Oh, biasanya kita untuk anak sekolah, utamanya untuk menanam pohon dari mahasiswa universitas. Biasanya kita ada edukasi untuk menanam pohon. Sarannya jangan buang sampah sembarangan di area hutan untuk tetap lestari gitu, Kak. Dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sanksi kita tidak ada, cuman agar tetap lestari, tetap nyaman, tetap bersih. Wisata Tangke Tabu kini menjadi salah satu pilihan wisata alam di Tanah Karo. Berbagai program direncanakan untuk tetap menarik minat pengunjung untuk berwisata selaras alam, sekaligus menyebarkan edukasi pelestarian lingkungan. Kalau program, Kak, kita berusaha terus berkembang lah untuk memajukan tempat ini. Apa yang sedang booming mungkin kita buat gitu, Kak, agar menarik pengunjung lah supaya tetap datang. Ini yang kita bangun ada aviari untuk rumah burung, jadi pengunjung bisa masuk, itu akan dikenakan biaya per orang. Harapannya supaya pengunjung tetap nyaman, agar tetap ramai lah tempat ini gitu harapannya, Kak, dan semakin maju. Selain wisata Tangke Tabu, wisata hutan dan air terjun Sikulikap juga dikelola dengan memanfaatkan kebaikan dari alam. Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, adalah salah satu desa yang menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Berada di ketinggian, desa ini memiliki kontur wilayah yang berbukit, dikelilingi dengan hutan yang masih asri, serta memiliki ikon berupa air terjun yang oleh masyarakat setempat diberi nama Sikulikap. Kalau di Tanah Karo, kita bicara secara umum ya di Tanah Karo ya. Sebenarnya potensinya itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa sekali di Tanah Karo ini. Karena
tanpa kita sadari alam sudah menyediakan kebutuhan wisata itu sendiri. Contoh, dari segi udara, di Tanah Karo ini khususnya Brastagi loh. Daerah yang bersuhu dingin, udara segar, dan dekat ke ibu kota, ya ini, Brastagi. Jadi secara alami memang sudah ada di Brastagi ini atau di Tanah Karo ini secara umum tempat wisata. Tanpa kita sentuh itu pun, itu sudah memang menjadi layak dijadikan tempat wisata gitu. Ini sejarahnya sedikit, walaupun saya nggak berani bilang ini akurasinya tinggi ya, karena kan ini cerita-cerita dari orang tua kita gitu. Tahun 80-an ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karo. Pada saat itu mereka buat jalan setapak terus ke air terjun, karena mungkin pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang sehingga informasi nggak secepat sekarang ya. Jadi, tapi pada saat itu memang apa dibilang ya, wisatawan lokal cukup ramai pengunjungnya kemari. Cuman mungkin karena pengelolaannya pada saat itu belum maksimal sehingga rate-nya menurun terus. Kalau tidak salah sih sekitar tahun 82 sampai 85 itu kalau nggak salah menurut informasi yang saya dengar. Jadi mulai dari tahun 85-an ke atas sudah mulai turun karena mungkin memang pengelolaannya mungkin ya tidak maksimal sehingga pengunjung semakin berkurang, dan setelah itu tempat ini memang udah tutup sama sekali. Nah, pada saat itu sehingga saya tidak tahu itu persisnya tahun berapa mulai tidak ada pengunjung, tapi ketika saya survei di tahun 2018, kondisi hutan Sikulikap dan air terjun ini sangat memprihatinkan. Saat itu kami dan teman-teman mendapati banyak sampah di sini. Jalannya longsor, aksesnya sudah tidak ada lah, tidak memungkinkan untuk orang berwisata pada saat itu, gitu. Iya, ke air terjun. Sehingga tahun 2019 awal kita mulai benahi, sampai sekarang kita terus berbenah, begitu dia. Awalnya dulu kita berbicara masalah sampah dulu nih. Jadi sampah-sampah di penatapan itu semua dulu di sini semua dibuat jadi pembuangan sampah juga di bawah semua. Tontonan lah sampah yang kita bersihkan dari dalam begitu pengelolaan awal gitu. Jadi jalannya juga longsor kan kemarin. Kita tanyain longsornya kapan, udah ada berkisar 8 tahunan longsor. Jadi memang pengunjung nol, yang ada cuman mungkin ya orang-orang yang mau sendiri-sendiri lah yang ke dalam gitu. Jadi baru Bang Dian buat gagasan, ayo kita benahi jalannya ke dalam, kita buat jalan mobil ke dalam gitu. Jadi itu makanya kita berawal dari kita buat jalan itu. Kita buat jalan langsung ada orang yang masuk. Ini berartinya banyak juga orang penasaran gitu. Baru kita benahin terus ke belakangnya, Bang. Seperti yang kita lihat sendiri sekarang ya, ini kita sudah bangun fasilitas untuk menambah daya tarik wisata hutan Sikulikap, tapi kita tidak mengganggu sama sekali hutannya. Ini yang penting gitu. Kalau misalnya tadi ini kita tebang ini kan sudah merusak namanya, sudah tidak bahkan dengan menebang kita menghilangkan nilai jualnya kalau menurut saya. Nah, kita hanya perlu menata supaya ini tetap asri, namun layak untuk dikunjungi, gitu. Kan hanya membangun jalan misalnya jalan setapak yang tidak mengganggu. Kita bisa membangun areal-areal jalannya tidak mengganggu pohon di sela-sela pohon. Justru itu yang menjadi daya tarik menurut saya gitu. Jadi nanti jangan pernah misalnya kita nih ada misalnya teman-teman yang lain mau mengelola hutan, wah ini saya tebang. Oh itu jangan. Justru dengan menebang kita akan menghilangkan daya tarik wisata itu sendiri. Itu yang saya maksud gitu. Sehingga ini memang harus kita lestarikan. Yang kita jual ini bahwasanya ya lestarinya hutan ini yang kita jual. Gitu. Karena kan orang sudah bosan dengan hiruk pikuk kota ya. Ketika masuk ke hutan apalagi yang masih asri seperti ini, mereka punya rasa kepuasan tersendirilah menurut saya. Untuk bisa menikmati keindahan air terjun Sikulikap, wisatawan harus menelusuri jalan setapak yang dikelilingi hutan selama 15 sampai 20 menit.
Yang pertama, yang objek utamanya sudah pasti air terjun ya, karena memang sudah ada air terjun di situ. Tapi di samping itu, saya melihat hutannya masih sangat bagus dan menarik loh. Ini hutan yang bisa dibilang masih sangat alami dan belum tersentuh sama sekali gitu. Dan konturnya juga saya lihat cantik gitu. Tidak membosankan. Kalaupun kita tata hutan ini menjadi hutan yang sebagai tempat wisata, menurut saya sangat layak dibanding tempat lain yang memang sudah dikelola terlebih dahulu gitu, seperti Hutan Pinus Jogja, Taman Cikole di Bandung. Jadi saya lihat di sana, saya lihat juga di sini, akhirnya wah ini layak nih. Kenapa tidak kita kelola? Ya itu sebenarnya yang menjadi awal dasar pemikiran saya untuk mengelola hutan ini gitu. Saya lebih fokus ke pengelolaan hutannya sih. Kalau air terjun ya kita biarkan itu alami, biarlah dinikmati secara alami oleh pengunjung gitu. Tapi hutan akan kita tata lebih baik ke depannya. Selain keindahan alam, objek wisata Sikulikap juga menawarkan pengalaman baru bagi Anda penikmat kopi. Menghadirkan biji kopi asli Tanah Karo, El Sierra adalah satu-satunya kedai kopi yang memberikan nuansa berbeda untuk menikmati kopi. Ini kan awalnya kan dibuat untuk melengkapi sarana untuk Sikulikap aja. Ada orang datang ke bawah, naiknya kan lumayan capek, jadi untuk istirahat. Ya kita sediainlah sarana untuk istirahat, sekalian minum-minum teh biasa awalnya, sama kopi seadanya. Ini nggak bisa dipungkirin Bang, satu-satunya ciri khasnya itu yang ngopi di hutan. Karena kita didukung sama alam ya, ini nggak bisa di-create di mana gitu, karena Tuhan yang create kan alamnya gitu. Jadi emang unggulan kita suasana ngopinya di hutan gitu. Kalau kopi kan di mana-mana sekarang udah ada. Dan mungkin semua kedai-kedai kopi pasti enak-enak semua. Cuman di sini kita kelebihannya nyaman karena suasananya di hutan, dan memang kebanyakan orang sini emang mau, kalau istilahnya sekarang, anak sekarang mau healing lah ya. Nyantai gitu Pak. Kalau kopi di El Sierra kita adanya dari Siosar sama dari Lingga sih Bang. Utamanya dari situ, dari itu dua. Kopi ini salah satu tujuan kita mengangkat kopi dari Tanah Karo ya. Gitu. Jadi kita memang mengambil kopi ini, kopi Tanah Karo, dan ini kita roasting oleh tim kita juga. Jadi tim kita juga punya kita roastingan kopi. Jadi kopi dari Tanah Karo ini kita kumpulkan, kita roasting dan kita jual di sini gitu. Jadi nah itu salah satunya kita buat hashtag ngopi di hutan gitu. Karena kan itu belum ada. Biasanya kan orang ngopi kan di kafe, di mall, di segala macam. Tapi ini nih yang mau kita kasih tahu nih ke pengunjung sama teman-teman yang lain, bahwa ngopi di hutan ini ternyata lebih nikmat gitu. Karena kita lebih kita bergabung dengan alam dan menikmati kopi kita sendiri dari Tanah Karo gitu. Sebenarnya Bang, kalau kita lihat dari awal kita buka sampai sekarang udah ada perubahan. Udah ada perubahan. Kenapa? Karena banyak udah sekarang
yang membawa sampahnya sendiri dan dikumpuli di depan tempat sampahnya, ini ya bang, sampah kami. Tapi kalau masalah sampah ya banyak juga yang ada juga lah yang sampahnya masih dibiarinnya. Nah, itulah pihak pengelola, kita lah yang negur mereka. Nah, memang kita agak sedikit keras kalau masalah sampah di sini bang. Karena kalau misalnya sampah aja ada langsung kelihatan jorok, kesannya nggak bagus kan. Makanya sekarang kita edukasi lah. Mungkin target kita 1 tahun nanti di Cikulikap bebas sampah. Kalau sampai sekarang sih di sini banyak bisa dibilang salah satunya masyarakat sekitar belum begitu memahami ya dampak positif dari berkembangnya bisnis wisata ini gitu. Tapi ya itu memang challenge buat kita juga, tantangan buat kita gitu. Kalau dari sisi masyarakatnya itu sih selama ini yang udah pernah kita rasakan. Tapi sejauh ini masih bisa kita atasi. Kalau dari sisi wisatanya sih kita harus lebih banyak mengedukasi tentang bagaimana menjaga kebersihan lah. Karena memang wisatawan ini pada saat ini belum sadar lah tentang kebersihan sehingga mereka masih buang sampah sembarangan. Termasuk pedagang-pedagang di sekitar kita ya. Ya datang kemanapun ke tempat objek wisata yang ada di Karo ya kita harapkan ya kepedulian terhadap lingkungan harus kita perhatikan. Sampahnya jangan sembarangan. Jadi kalau untuk tempat umum ya apa aturan-aturan yang ada di objek tersebut ya harus kita ikutkan semua. Itu aja supaya kita berkembangnya bareng-bareng. Nanti kita mau lebih mungkin kita buat tempat-tempat kayak glamping ya, glamping yang ininya lebih ke mengarah ke keluarga lah, keluarga. Jadi keluarga juga yang mau camping nanti kita akan sediakan fasilitas-fasilitas untuk ya layaknya penginapan, namun konsepnya di hutan gitu. Terus spot foto pasti kita tambah karena apapun yang dibilang, ketika spot foto kita sudah banyak nanti, minat pasti lebih banyak lagi. Dengan dikelolanya hutan Cikulikap ini, saya lihat masih banyak juga masyarakat yang sudah berminat nih untuk mengelola hutan. Namun pesan yang mau saya sampaikan adalah, itu tadi, jangan sampai merusak hutan. Ketika kita rusak hutan, berarti kita tidak mau mengelola wisata nih. Kita mau yang lain-lain lah, tanda kutip kan gitu. Tapi kalau kita memang mau mengelola wisata hutan ini, yaitu jangan rusak kelestariannya. Itu sih pesan yang mau saya sampaikan. Yang penting menurut saya satu lagi bahwasannya penting nih gitu. Kalau Dinas Pariwisata ini mengedukasi masyarakat yang punya lahan dan memang potensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata. Edukasi seperti itu yang saya harapkan dari pemerintah kepada masyarakat supaya ayo yang lain ini beralih nih dari pertanian konvensional, yuk masuk kita ke pertanian yang saya bilang tadi combine antara pertanian dengan pariwisata ini sehingga ekonomi juga cepat. Karena mereka produknya kan tidak jual ke pasar lagi nih, pasar tradisional nih. Dia jual produk langsung ke wisatawan yang notabene-nya harganya sudah pasti harga supermarket loh, nggak mungkin harga pasar konvensional kan. Nah, jadi kita langsung bersaing dari situ kan kita bisa langsung meningkatkan nilai ekonomi produk kita gitu.